Paling tidak ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru. Salah satunya WNI disebut menabrak kapal patroli Malaysia hingga 4 kali. Yang pertama dikatakan bahwa WNI itu melakukan penabrakan selama 4 kali. Menjadi janggal, apa mungkin biasanya warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar. Dan keterangan yang diberikan oleh aparat APNN menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan. Ini satu kejanggalan yang perlu nanti dilakukan investigasi. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal, padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan itu didapat atau diketemukan jauh di Penembakan terhadap warga negara Indonesia di perairan Malaysia kembali menjadi sorotan. Jumlah korban ternyata bukan 5, tapi 6 orang. 1 diantaranya tewas, sementara lainnya terluka. Anggota DPD RI, Haji Uma, menyatakan, kita harus sampaikan yang benar. 6 orang adalah korban, termasuk Muhammad Hanafiah yang kini dirawat di RS Klang, dan saksi kunci, Andri Ramadana. Kejadian bermula saat bot berisi 26 WNI dikejar aparat maritim Malaysia di perairan Banting, Selangor. Hingga akhirnya, bot ditembak dari jarak 20 meter. Dalam kekacauan, bot berhasil meloloskan diri ke hutan bakau. Andri Ramadana, saksi kunci, mengaku tidak ada perlawanan dari mereka. Diduga, tembakan dilepaskan karena pihak Malaysia kesal akibat bot tidak berhenti saat dikejar. Harapan kini tertuju pada pemerintah untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban. Jangan biarkan insiden ini terulang. Kita ulas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Kita ketahui tadi aparat kepolisian dari kita juga sudah menyatakan, Kemlu juga sudah menyatakan sebenarnya bahwa tidak ada perlawanan sebenarnya dari warga negara kita yang ditembak oleh aparat maritim Malaysia. Kita hanya mendasarkan keterangan dari warga kita yang sekarang ini ada di rumah sakit. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena tembak itu. Dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan. Sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di kapal tersebut. Ini Pak Oleh, selamat sore. Selamat sore. Bung Kevin, selamat sore. Baik, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Pak Beni, ada perbedaan keterangan yang disampaikan antara aparat Malaysia dengan WNI yang menjadi korban. Ini terkait dengan kronologi ya, sehingga kemudian yang mengakibatkan adanya motif penembakan itu. Menurut Anda, mana yang lebih masuk akal? Saya lebih percaya keterangan masyarakat kita dan jangan pernah percaya keterangan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Karena begini Mas, peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Dan kalau kita mau membongkar bobrok kejahatan perlakuan aparat-aparat Malaysia kepada para pekerja migran kita, itu banyak kasus, tidak hanya dalam kasus penembakan. Satu misalnya, kalau kita bicara PMI Unprocedural ke Malaysia, ini tidak berdiri sendiri, dilakukan oleh sindikat mafia yang ada di Indonesia. Tapi oknum Malaysia itu justru menginginkan orang kita berangkat secara ilegal. Nah, ilegalnya pekerja kita di Malaysia itu menjadi alat sandera agar pekerja kita dibayar murah. Jadi ini jelas simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan sindikat dan mafiana dan juga pihak Malaysia. Kedua, tidak kasus penembakan ini. Bagaimana perlakuan mereka, ya, kata-kata verbal yang tidak senonoh, kasar, selalu memanggil Indon pekerja kita, mereka yang dirazia kemudian menjalani proses hukum, divonis penjara, ternyata setelah masuk ke detensi tahanan Malaysia, itu lamanya melebihi vonis ya yang dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia. Mereka mengalami double penalty misalnya. Nah, di tahanan mereka dirampas harta benda mereka, kalung, cincin, gelang, kemudian handphone, bahkan harta benda mereka. Ini
diakui oleh semua anak-anak bangsa kita. Jadi segera Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Kemudian kita harus melakukan renegosiasi secara berani dengan Malaysia. Indonesia, para pejabatnya tidak boleh bermental inlander, karena sering saya mendengarkan dari dulu saya masih kepala BP2MI, ketika saya bersuara keras, mereka selalu menggunakan bahasa kita tidak boleh keras karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini harus dihentikan demi dignity merah putih kita, demi harga diri negara kita. Nota diplomatik harus segera dikeluarkan. Sikap protes harus segera dilayangkan, kemudian meminta agar Malaysia melakukan pengusutan dan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada para pelaku. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah meminta Malaysia meminta maaf. Selain kita membicarakan kembali secara ke dalam langkah-langkah renegosiasi tentang penempatan pekerja kita di Malaysia. Pak Benit, kalau misal aparat Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Umar menyebut penembakan warga Indonesia di perairan Selangor sebagai pelanggaran HAM. Sudirman juga mengungkap jumlah orang di kapal 29 orang. Sebanyak 6 orang menjadi korban penembakan petugas patroli maritim Malaysia. Yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa kemanusiaan. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memprotok warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu, bahwa pada kejadian itu adalah korban semuanya ada 6. Satu diantaranya adalah warga Riau yang meninggal dunia bernama Bas. Dan selanjutnya ada warga Aceh yang tertembak di lengan, itu Andre Ramadan. Dan yang satu lagi tertembak di paha adalah anaknya dari warga Aceh Timur. Nah, sebenarnya jumlah penumpang yang ada di port tersebut ada berjumlah semuanya 26 orang. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyatakan pihaknya telah meminta pihak KBRI dan atasnya kepolisian di Malaysia untuk memperjelas masalah penembakan 5 pekerja migran tersebut. Terkait proses hukum, pemerintah juga telah menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi 4 pekerja yang ditembak petugas maritim Malaysia. Dari hasil pemeriksaan kami kepada para korban, kami sudah menemukan titik terang bahwa para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar RM1.400, ada yang RM1.400, ada yang RM1.300 kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Mereka tidak ada yang saling kenal, jadi mereka membayar dan masuk ke dalam kapal itu sudah ada orang-orang lain. Dan ABK-nya 3 orang informasinya. Kemudian mereka berangkat menuju Dumai dan baru 10 menit di perjalanan mereka dicegat oleh pihak APMM. Kemudian diberikan peringatan untuk berhenti dengan menggunakan lampu sorot kepada bot, dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran karena pihak bot dari ABK tidak mau berhenti. Dengan bot yang menggunakan kapasitas mesin 200 PK 1 mesin dan ada 3 mesin, maka bisa dipastikan pihak APMM tidak bisa mengejar dari bot tersebut, sehingga terjadilah kejar-kejaran dan dilakukanlah tembakan dari pihak APMM kepada bot. Dan dari pihak APMM tersebut, tembakan tersebut menimbulkan beberapa dan sebagian dan salah satu. Pakar Hubungan Internasional Dina Prapto Raharja tegas menyatakan patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menyalahi mandatnya sebagai penjaga pantai berstatus sipil. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Dina menegaskan bukan tugas APMM melakukan penindakan jika ada tindakan kriminal. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak, karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Dengan demikian, menurutnya sudah pasti terjadi pelanggaran prosedur oleh patroli maritim Malaysia ini hingga menembak mati WNI.
pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Jikapun terdesak, seharusnya menembak bukan untuk membunuh tapi melumpuhkan. Itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan, jadi bukan untuk mematikan. Polisi Malaysia menyatakan para WNI berusaha menyerang hingga ditembak dan melarikan diri. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Namun Sudirman membantah pernyataan polisi Malaysia. Berdasarkan konfirmasi dari korban, mereka sama sekali tidak bersenjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi seperti video yang kalian lihat tadi ya. Jadi pihak Indonesia sendiri informasinya berbeda dengan pihak APM Malaysia. Jadi kalau pihak Indonesia mengatakan, pihak dari Indonesia mengatakan mereka itu warga negara Indonesia tersebut tidak ada melakukan perlawanan. Jadi mereka itu disuruh berhenti oleh pihak APM Malaysia, kemudian mereka tidak mengindahkan. Kemudian mereka tancap gas saja, mereka melarikan diri. Kemudian pihak APM Malaysia melakukan pengejaran. Jadi karena pihak APM Malaysia ini tidak sanggup, tidak mampu mengejar kapal dari Indonesia tersebut, kapal orang Indonesia tersebut, warga negara Indonesia tersebut, kemudian pihak APM Malaysia melakukan penembakan, melepaskan tembakan ke arah kapal. Nah, di situ 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka kritis lah. Itu informasi yang diberikan oleh pihak Malaysia ya, 1 orang tewas dan 4 lainnya kritis. Sementara informasi yang terbaru saat ini ada 5 orang yang luka-luka ya, yang kritis dan 1 orang tewas. Jadi totalnya ada 6. Jadi ada perbedaan ini ya, perbedaan korban di sini. Nah, jadi kalau saya lihat ya dari informasi yang diberikan oleh pihak Malaysia ini, bahwasannya pihak TKI Indonesia tersebut melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Jadi di situ saja kalau kita bisa berpikiran secara logik ya, itu tidaklah mungkin ya, itu ada pasti ada kejanggalan dari informasi yang diberikan oleh pihak APM Malaysia ini. Jadi kalau menurut saya jelas mereka itu hanya memberikan informasi ataupun kesaksian palsu untuk membela diri. Jadi bagaimana mungkin pihak warga negara Indonesia ini hanya menggunakan parang melakukan perlawanan, melakukan penyerangan kepada pihak APM Malaysia, yang jelas-jelas pihak APM Malaysia menggunakan senjata api ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pihak Indonesia dan pihak APM Malaysia ini kan menggunakan kapal yang berbeda. Jadi bagaimana mungkin warga negara Indonesia tersebut melakukan penyerangan dengan menggunakan parang, sementara mereka itu berada di kapal yang berbeda dan di situ terjadi kejar-kejaran. Bagaimana mungkin kan? Jadi kalau saya boleh kasih tahu ke kalian ya. Jadi cara kerja pihak dari Malaysia ini, aparat Malaysia ini sangatlah berbeda dengan cara kerja pihak Maritim Indonesia, Angkatan Laut Indonesia. Jadi sangat berbeda ya. Jadi kalau pihak APM Malaysia ini, mereka itu pihak aparat Malaysia lah, aparat Malaysia. Mereka itu tidak mau mengambil risiko. Jadi mereka melakukan pengejaran. Kira-kira mereka nggak sanggup, mereka dengan gampangnya melepaskan tembakan. Jadi mereka itu menggunakan kekuatan yang berlebih kalau menurut saya. Dan menurut informasi dari pihak Indonesia pun memang pihak Malaysia ini, aparat Malaysia ini melakukan kekuatan yang berlebih. Jadi mereka itu melakukan penembakan sampai menewaskan 1 orang untuk melawan ataupun untuk menangkap seorang pati ya, pendatang asing tanpa izin. Jadi pendatang asing tanpa izin ini bukanlah penjenayah ya, mereka itu bukanlah penjenayah besar, mereka itu bukan bandar dadah, bandar narkoba ya, mereka itu bukan melakukan pidana ataupun kriminal berat. Jadi tak seharusnya pihak APM Malaysia ini menggunakan kekuatan yang berlebih sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ini jelas melanggar HAM. Jadi kalau pihak Maritim Indonesia ya, pihak TNI Angkatan Laut Indonesia sendiri itu kalau cara kerjanya itu sangatlah berbeda lah kalau menurut saya. Jadi apabila Maritim Indonesia ataupun TNI Angkatan Laut Indonesia ini menjumpai ada kapal asing, mereka akan memberikan peringatan untuk berhenti. Apabila
kapal asing tersebut tidak mengindahkan, mereka tetap lari, maka pihak maritim Indonesia akan melakukan pengejaran sampai dapat, sambil melepaskan tembakan peringatan. Jadi melepaskan tembakan peringatan ya, bukan tembakan yang mengarah ke pelaku. Aksi kejar-kejaran antara kapal pengawas Hiu 03 dengan kapal berbendera Malaysia ini terjadi di Selat Malaka, Kepulauan Riau. Kapal asing ini ditangkap karena kedapatan menangkap ikan secara ilegal. Selain tidak memiliki izin, kapal juga menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring atau troll yang terlarang. Setelah diberhentikan, kapal membawa 5 orang termasuk nahkoda berkebangsaan Myanmar. Kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dilakukan dipakai kapal lain lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Jadi ini adalah kecenderungan nama-nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan, kita musnahkan, dipakai lagi oleh negara tersebut. Ini terkait pemalsuan dokumen, Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung berkoordinasi dengan pihak Jabatan Perikanan Malaysia. Saat ini kapal PKFB 1269 bersandar di dermaga pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan pelaku penangkapan ikan ilegal akan dijerat Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Jadi belum pernah saya dengar TNI Bakamla kita, TNI Angkatan Laut kita ataupun maritim kita menembak mati nelayan asing. Jadi saya belum pernah mendengarnya ya. Jadi rata-rata maritim kita itu melakukan penangkapan dengan kejar-kejaran. Jadi itulah beraninya Angkatan Laut kita, maritim kita. Jadi kalau maritim Malaysia ini mereka tidak mau mengambil resiko. Nah, jadi mereka melakukan pengejaran, kalau kira-kira tidak dapat, mereka segampang itu melepaskan tembakan mengarah pelaku, mengarah ke si pelaku, sehingga menyebabkan tewasnya 1 orang warga negara Indonesia. Dan satu lagi ini sering saya katakan ya, di video-video saya sebelumnya sering saya informasikan ke kalian. Buat TKI ya, buat teman-teman TKI, terlebih teman-teman TKI yang kosongan ya, pati ya, pendatang asing tanpa izin. Kalian itu kalau mau pulang, baliklah secara legal ya, secara sah. Kalian bisa pulang lewat depan, kalian bayar compound, atau kalian bisa ikut program kerajaan, program repatriasi pulang kan, repatriasi migran kan. Jadi saya rasa pihak kerajaan Malaysia sudah cukup bagus lah. Dia setidaknya 2 tahun sekali dia membuka program repatriasi pulang untuk pati-pati, untuk pekerja asing tanpa izin, pekerja-pekerja kosongan. Jadi kalian manfaatkanlah itu. Jadi kalian sebaiknya pulanglah lewat jalur depan ya, daripada kalian harus memilih jalur belakang ya, jalur ilegal, jalur haram, jalur tikus. Itu sangatlah berisiko ya. Jadi saya jelaskan ya, kalau kalian pulang lewat jalur belakang, dari mulai kalian itu di penampungan, kemudian kalian dibawa menuju ke perkampungan penduduk, dari perkampungan penduduk kalian kemudian ke tepi pantai, dari tepi pantai kemudian kalian naik kapal, itu masih sangat berbahaya ya. Jadi di atas kapal pun kapal itu sudah berjalan pun, itu kalian masih dalam keadaan berbahaya selagi kapal tersebut masih berada di perairan Malaysia. Contohnya yang terjadi barusan ini kan, itu mereka itu terdeteksinya itu pada saat mereka sudah berada di atas kapal dan sudah berjalan selama 10 menit. Jadi kapal mereka itu sudah berjalan selama 10 menit. Kemudian kapal mereka itu terdeteksi oleh pihak APM Malaysia. Nah, disitulah terjadi kejar-kejaran tadi kan. Nah, jadi sangat berisiko, apalagi di penampungan ya. Di penampungan kalian itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan mungkin ya. Nah, jadi selama di penampungan itu kan kalian sudah sangat berisiko di situ kan. Seandainya di penampungan tersebut ada orang kampung yang mengetahui ataupun yang curiga dengan tempat penampungan tersebut, kemudian kalian disergap oleh polis, kalian nggak akan bisa lari karena kalian berada di dalam penampungan. Polis datang, semua pintu, jendela sudah dijaga. Bagaimana kalian keluar kan? Nah, kalian sudah terkepung seperti anak ayam. Nah, kalian sudah digiring. Semua kalian akan tertangkap. Begitu juga kalian kalau sudah kalian dibawa ke perkampungan penduduk. Nah,
Nanti biasanya dari penampungan kalian akan dibawa ke hutan ya, hutan ke perkampungan penduduk. Nah, itu pun kalian berbahaya apabila ada satu orang kampung yang melihat kalian ataupun yang mencurigai kalian. Karena kalian itu di perkampungan penduduk itu bukan sendiri, tapi kalian ramai-ramai berjalan, bawa tas, mungkin ada yang bawa anak, kalian ramai-ramai berjalan. Nah, jadi kalau ada orang kampung yang curiga melihat kalian, jadi orang kampung itu udah tahu kalau ada orang ramai-ramai berjalan di hutan, bawa tas. Nah, jelaslah itu pendatang asing tanpa izin, mau pulang lewat jalur belakang. Nah, mereka itu sudah tahu. Mereka akan melaporkan kepada kepala kampung. Kepala kampung akan melaporkan kepada polis. Habislah kalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada saat kalian di hutan pun, itu sangatlah rentan. Belum lagi kalian mungkin kalau berada di hutan itu kalian mungkin makan nggak makan kan, jadi sangat berisiko lah, sangat berisiko. Kemudian dari penampungan tadi kalian menuju tepi pantai, dari tepi pantai kalian menaiki kapal. Nah Kak, perlu kalian ketahui ya, kalian itu kalau menaiki kapal itu bukan, kapalnya itu bukan merapat ke tepi ya, jadi kapalnya itu agak ke tengah ya, karena kalau kapalnya ke tepi nanti kapalnya itu akan kandas. Makanya kapalnya itu agak ke tengah laut. Nah, jadi kalianlah yang mendatangi kapal tersebut. Nah, kalian berjalan di air tersebut kan, ya airnya kalau tidak berlumpur. Kalau berlumpur, nah biasanya tepi-tepi air laut itu airnya itu berlumpur kan. Jadi biasanya itu jam-jam 3 pagi kalian naik ke kapal kan. Jadi kalian jam 3 pagi itu kalian masuk ke dalam laut, kalian berenang. Nah, dengan membawa bag, dengan membawa tas yang mungkin berat, belum lagi kalau kalian bawa anak. Nah, kalian bayangkan itu, air laut itu pastilah berlumpur kan. Jadi kalau ada tekong atau agent mengatakan nggak pulang lalu belakang, nggak berenang, nah, itu omong kosong itu. Jadi kapal itu nggak pernah dia ke tepi, jadi kapal itu agak ke tengah. Mau nggak mau kalian itu pasti masuk ke dalam air, masuk ke dalam air laut tersebut. Kalianlah yang mendatangi kapal tersebut. Nah, jadi setelah kalian menaiki kapal itu pun masih beresiko ya. Nah, kalian belum aman di situ. Karena biasanya saya jelaskan ya, pihak maritim Malaysia ya, polis Malaysia, pihak APM Malaysia, mereka itu menggunakan drone. Jadi drone itulah yang memantau di sepanjang tepi-tepi pantai. Jadi drone itulah, jadi mereka itu hanya menggunakan drone untuk melihat keadaan di sekitar, untuk melihat keadaan di tepi-tepi pantai. Nah, jadi jangan kalian kira apabila kalian sudah berada di tepi pantai, kalian sudah menaiki kapal, kalian itu sudah aman. Jadi belum tentu ya. Jadi kalian itu bisa dibilang aman itu apabila kapal kalian itu sudah berada di perairan Indonesia. Nah, itu mungkin sedikit aman lah, karena kalian sudah berada di wilayah Indonesia. Tapi kalau kapal kalian itu masih berjalan, masih berada di perairan Malaysia, nah bisa saja pihak maritim Malaysia ataupun pihak APM Malaysia mendeteksi kapal kalian kan, seperti kejadian tersebut kan, kejadian ini. Jadi kapal mereka itu sudah berjalan sekitar 10 menit dan terdeteksi oleh pihak APM Malaysia. Nah, kemudian dilakukanlah pengejaran. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi walaupun kalian sudah berada di atas kapal itu sudah berjalan, kalian belum aman. Jadi sangat amat berisiko lah kalau kalian itu pulang lewat belakang. Jadi kesempatan untuk lolos itu sangat kecil lah. Jadi sangat kecil. Jadi saya di video ini pun saya himbau lah ke kalian, sebaiknya kalian kalau mau pulang itu ya, pulanglah lewat jalur depan, jalur aman ya. Jadi kalian yakinlah kalau kalian serah diri pulang dengan membayar compound atau mengikuti program repatriasi pulang, kalian nggak akan ditangkap karena kalian sudah serah diri kan, kalian sudah mengakui kesalahan kalian sudah bayar denda, kalian nggak akan ditangkap daripada kalian harus pulang lewat jalur belakang, bertaruh dengan nyawa kan, seperti kejadian ini. Oke, jadi mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Jadi sekali lagi saya katakan kalian pulanglah secara aman lewat jalur depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.